Mari Bu Nurgusna, Bu Yulianti silahkan aktifkan langsung. Bu Yuli. Ya. Nanti yang jadi pengamat 1 orang. Ayo, Ibu Yuli jadi pengamat ya. Ya. Sekali rekam ya Bu. Oke, kita lanjut buat Bu Roli ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan coaching. Selamat siang Bu Roli. Apa kabarnya Bu Roli? Baik, kabar baik Bu, sehat-sehat semua. Oke, syukurlah Bu Roli. Bu Kusna senang mendengarnya. Tapi kok Bu Kusna amati Bu Roli hari ini tidak kelihatan bersemangat kayaknya Bu Roli. Ada apa ya, biasanya ceria. Ada apa ya Bu Roli ya? Kira-kira apakah ada masalah? Ya Bu, sebenarnya sih saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mengutarakannya Bu. Kira-kira apakah Ibu ada waktu untuk, mohon maaf Bu, kalau jika seandainya saya mengganggu kegiatannya. Oh, oke Bu Roli, siap Bu Roli. Bu Kusna siap, ada waktu. Jangan sungkan Bu Roli. Dan tidak akan mengganggu waktu Bu Kusna kok. Ini saya tenang. Jadi, apa yang bisa Bu Kusna bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira Bu Roli mengharapkan apa ya dari hasil pembicaraan kita nanti, Bu Roli? Saya harap mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakannya keluh kesah saya kepada Ibu. Oke, baik Bu Roli. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu Roli sampaikan atau yang Ibu Roli dapatkan dari cerita kita nanti? Kira-kira solusinya saja Bu dari masalah ini. Oke, ya Bu Roli. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Roli ya. Amin. Iya Bu. Permasalahannya seperti apa yang Bu Roli ceritakan nanti? Silakan Bu Roli. Saya pernah berceritakan kalau sebelumnya hari ini kan saya melakukan, yaitu dilakukan oleh pengawas supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Kemudian? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius, Bu Gus. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa, Bu Roli? Itu Bu Gus, Bapak pengawas itu tuh mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Jadi proses belajar mengajar Bu Roli yang bagaimana yang dikritis sama Bapak pengawas? Atau seperti apa sehingga sampai dapat kritikan seperti itu Bu Roli? Sepertinya Bu, beliau tuh keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan guru terhadap respon dari pengawas tersebut Bu Roli? Sejujurnya sama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, perpustakaan, dan yang lainnya. Bagi saya yang penting adalah mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan Bu Kusna bertanya dulu. Jadi selama ini kira-kira apa saja yang Bu Roli lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu Roli? Seperti yang saya ceritakan tadi tuh, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tetapi, mengapa Bu Roli tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid kan juga termotivasi dari sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Oke, jadi sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Roli. Menurut Bu Roli nih, bagaimana hasil saat Bu Roli mengajar menggunakan sumber-sumber tersebut? Seperti yang kita ketahui Bu Roli, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam dan
belajarnya pun berbeda-beda. Iya, betul juga Bu ya. Kenapa saya tidak pikirin ke sana ya? Dan selama ini saya berapa siswa ya, pasti belajarnya masih maksimal. Nah, itu Bu Roli. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu. Supaya Bu Roli bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya Bu. Iya, jadi setelah Bu Roli bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Roli? Ya Bu, terima kasih Bu Gus. Terus terang, saya senang merasa agak nyaman gitu. Agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu Gus. Nah, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus bahwa bahkan di rumah juga pikiran itu terus masalah ini. Sehingga akibatnya dan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Roli merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya ya Bu, membuat saya resah, jadi tidak nyaman itu karena ibu pengawas tadi menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya takut akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Oke, iya. Jadi, jika Bu Gusna boleh menyimpulkan yang membuat Bu Roli merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Bu Roli tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bu Roli, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin begitu Bu Roli ya? Iya, Bu. Iya, kira-kira saya akan atau ditegur kepala sekolah atau tidak ada Bu ya, Bu Gus? Jadi kalau menurut Bu Gus, untuk masalah ini Bu Roli bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Bu Roli dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Roli sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan Bu Gusna yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Roli dalam mengajar. Ya, amin ya Bu Roli. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Roli untuk selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Akan memberikan solusi. Iya, itu sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Roli ya. Lalu, kira-kira apakah ada hal lain yang akan Ibu Roli sampaikan? Atau yang Ibu Roli lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bu Gus dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Ya, akan belajar mulai menggunakan buku teks, samping itu minta saran dari pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Oke, terus kemudian kira-kira bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Roli selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya karena siswa tidak merasa nyaman dengan para murid Bu. Bu Roli luar biasa ya Bu Roli ya. Jadi langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Bu Gusna setuju Bu Roli dengan ide bagusnya Bu Roli. Wah, syukurlah Bu Gus. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebarkan gitu kan Bu. Iya, iya. Ya syukurlah Bu Roli. Bu Gusna juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Roli. Pada akhirnya Bu Roli sudah merasa lega dari yang sudah Bu Roli rencanakan tadi. Komitmen dengan apa yang akan Bu Roli lakukan untuk menjalankan rencana itu adalah batasan waktunya Bu Roli ya, deadline-nya ya. Iya Bu, mengenai hal ini cepatnya saya akan kegiatan dan kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada
termasuk bahas tentang tepatnya saya juga akan menghadap kepada Bapak, eee, solusi pengawas. Iya, Bu Roli. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa ya yang kira-kira Bu Roli butuhkan untuk melaksanakan komitmen dari Bapak tersebut? Jadi, masih dalam pikiran ya Bu, saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru kelas, sehingga barangkali ini bisa semuanya saling Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu Roli. Dan Bu Roli kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman untuk berikutnya ya, Bu. iya Bu, amin amin Bu, dan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Guru. Oke, amin amin Bu Roli ya, sama-sama Bu Roli. Jadi mohon maaf Bu, kebetulan saya ini janji dengan para murid, mereka akan melakukan persiapan. Iya Bu Roli, silakan, silakan Bu Roli. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi Bu. Iya Bu Roli, sama-sama. Terima kasih juga ya Bu. Sip. Selamat Ya, pagi Bu, Bu Yuli, apa kabarnya Bu? Selamat pagi Bu, alhamdulillah kabarnya baik. Iya, kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawabnya ya. Iya Bu, siap. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini? Ad ada hal khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan Bu Yuli? Ya Bu, sejujurnya saya ini merasa sedikit tegang Bu. Beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya mencari solusi yang lebih efektif gitu Bu. Oh, tentu saya menghargai kejujuranmu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Bu, tapi saya kira mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Bu. Iya Bu, siap. Apa tujuan yang ingin kamu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu. Baik, apa definisi tujuan akhir yang kamu inginkan? Saya ingin bisa berpresentasi dengan baik di depan dan percaya diri dan membuat saya audiens saya itu terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang kamu inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Saya ingin menjadi lebih lancar menyampaikan materi saya di depan audiens saya tanpa ada rasa gugup dan peserta saya bisa bisa mendapatkan feedback dari apa yang saya sampaikan. Oke, sekarang mari kita ke tahap identifikasi. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam presentasi? Saya merasa gugup Bu dan sering lupa kata-kata saya saat presentasi. Saya sering karena gugup itu saya sering lupa Bu apa yang ingin saya sampaikan. Seperti itu. Ceritakan lebih lanjut, Bu, bagaimana perasaan itu muncul? Saya merasa takut Bu bahwa apa yang saya sampaikan ini apakah teman-teman saya atau audiens saya itu bisa terkesan dengan apa saya sampaikan. Terkadang juga saya merasa tertekan sebelum menyampaikan presentasi saya.
saya merasa apakah nanti bisa saya laksanakan dengan baik, atau apakah mereka bisa menyimpulkan, mendapatkan hasil dengan apa yang akan saya sampaikan, seperti itu, Bu. Oh, saya paham, Bu. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Eh, Saya seringkali melakukan bimbingan, Bu, dan bertanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung gitu, Bu. Saya merenung, benar tidak apa yang saya sampaikan, terus tuh untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tentang tantangan yang saya hadapi. Terus saya merasa didengar dan didukung seperti itu, Bu. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang kamu tambahkan lagi? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, Bu, dan saat tampil presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapai itu semua. Baik, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana kamu dalam mencapai tujuan persentase yang kamu inginkan? Saya mungkin di sini saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu. Kemudian saya akan melakukan berlatih supaya lebih baik lagi di depan cermin seperti itu ya, Bu. Jadi saya percaya bahwa ketika saya berlatih dan saya mendapatkan pendalaman materi, saya yakin saya mungkin tidak akan gugup lagi di depan audiens saya. Bagus. Adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi kamu? Mungkin di sini saya akan mencari referensi materi dari berbagai media ya, Bu ya. Kemudian mungkin saya akan mempersiapkan slide presentasi saya yang menarik agar audiens saya menjadi lebih tertarik seperti itu, Bu. Kemudian saya juga berencana akan meminta feedback yang konstruktif untuk terus membenahi diri seperti itu, Bu. Oke, Bu. Kemudian apa strategi yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan persentase kamu, Bu? Saya akan gimana tadi, Bu? Apa yang digunakan untuk mencapai tujuan presentasi kamu, Bu? Iya, saya akan mencari referensi, Bu, dari berbagai materi, dari berbagai sumber seperti itu. Saya akan mengawali langkah-langkah menjadi baik. Saya akan mempersiapkan materi dengan lebih baik lagi, seperti itu, Bu. Oke, itu langkah-langkah yang sangat baik, Ibu ya. Rencana aksi terstruktur dan fokus pada detail akan membantu kamu mengatasi tantangan persentase dengan lebih efektif. Lalu bagaimana kamu melihat tindak lanjut dari rencana ini, Bu? Iya. Saya akan Sekarang, ya. Saya akan berkomitmen, Bu, untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi lebih baik lagi di depan cermin, serta mencari feedback dari teman-teman atau mentor saya seperti itu. Oke, berarti itu tanggung jawabnya sudah ada, Ibu ya. Berarti di sini Ya. dan apa yang membantu kamu dalam menjaga komitmen kamu, Bu? Saya akan meminta bantuan teman-teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya untuk berlatih presentasi seperti itu, Bu. Saya juga percaya bahwa dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan seperti itu, Bu. Oke, Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini juga tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk mengembangkan diri saya dalam berkomunikasi yang lebih efektif seperti itu, Bu. Oke, seperti itu, Bu ya.
Selesai? Ya, terima kasih Bu ya atas paparannya tadi bahwa kita Ibu sudah mulai menerapkan apa yang sudah Ibu persiapkan tadi ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya.